Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Fathul Bari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri adalah sebagian dari iman. Minal imani ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sebelum ia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Keterangan dari hadis ini di mana Imam Al-Karmani mengatakan bahwa lafaz iman sudah dikemukakan pada bab sebelumnya. Namun pada bab ini permasalahan yang diangkat berbeda dengan permasalahan sebelumnya. Di mana pada pembahasan sebelumnya disebutkan memberi makan adalah sebagian dari iman. Seakan-akan beliau mengatakan bahwa kecintaan di sini adalah bagian dari iman. La yu'minu, tidak sempurna keimanan. Jadi tidak diterjemahkan tidak beriman, la-nya, tetapi dimaknai tidak sempurna. Jadi terjemahnya tidak sempurna keimanan, bukan tidak beriman. Tidak sempurna keimanan orang yang mengaku beriman. Pada redaksi hadis yang diriwayatkan Al-Mustamli menggunakan kata ahadukum. Jadi menggunakan kata ahadukum. Usaili menggunakan kata ahadun. Sementara Ibnu Asakir, Muslim dan Abu Khaisama menggunakan kata abdun. Jadi dalam hadis Usaili kalimatnya la yu'minu ahadun. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Asakir, Muslim dan Abu Khaisama menggunakan kata la yu'minu abdun. Tapi dalam hadis ini, hadis Imam Bukhari, dia menggunakan lafaz la yu'minu ahadukum. Apabila dikatakan bahwa seseorang yang melaksanakan perintah dalam hadis ini mencintai saudaranya, maksudnya berarti imannya telah sempurna walaupun tidak melaksanakan rukun iman yang lain. Jawabnya, pengertian seperti ini diambil dari kalimat li akhihil muslim, melihat sifat-sifat yang lain bagi seorang muslim. Jadi apabila dikatakan bahwa seseorang yang melaksanakan perintah dalam hadis ini, yakni mencintai saudaranya, berarti imannya telah sempurna walaupun tidak melaksanakan rukun iman yang lain. Maka jawabnya, pengertian seperti ini diambil dari kalimat li akhihil muslim, melihat sifat-sifat yang lain bagi seorang muslim.
Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dijelaskan la yabghulu abdun haqiqatal iman. La yablughu abdun haqiqatuhul iman. Haqiqatul iman. Seseorang tidak akan mencapai hakikat keimanan maksud. Di la yablughu abdun tidak akan mencapai seorang hamba haqiqatul iman. Hakikat keimanan. Maksudnya adalah kesempurnaan iman. Tetapi orang yang tidak melakukan apa yang ada dalam hadis ini, dia tidak menjadi kafir. Jadi di dalam memaknai atau memahami kalimat la yu'minu, artinya dia ketika tidak melaksanakannya, maka tidak kemudian dia menjadi kafir, tapi tidak sempurna keimanannya. Jadi kesempurnaan iman itu salah satunya adalah dengan mencintai saudaranya seagama atau kaum muslimin. Hatta yuhibba. Jadi hatta yuhibba, sampai mencintai. Hal ini bukan berarti bahwa tidak adanya keimanan menyebabkan adanya rasa cinta. Jadi maknanya bukan berarti bahwa tidak adanya keimanan menyebabkan adanya rasa cinta. Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana mencintai dirinya sendiri, sebagaimana mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Kata khair atau kebaikan mencakup semua ketaatan dan semua hal yang dibolehkan di dunia dan akhirat. Sedangkan hal-hal yang dilarang oleh agama tidak termasuk dalam kategori al-khair. Jadi kalau dikatakan al-khair atau kebaikan itu mencakup semua ketaatan dan semua hal yang dibolehkan di dunia dan akhirat. Sedangkan hal-hal yang dilarang oleh agama tidak termasuk dalam kategori al-khair. Adapun cinta adalah menginginkan sesuatu yang diyakini sebagai suatu kebaikan. Imam Nawawi mengatakan cinta adalah kecenderungan terhadap sesuatu yang diinginkan. Jadi cinta adalah kecenderungan terhadap sesuatu yang diinginkan. Ada kecenderungan di dalamnya terhadap sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang dicintai tersebut dapat berupa sesuatu yang dapat diindra, seperti bentuk, atau dapat juga berupa perbuatan seperti kesempurnaan, keutamaan, mengambil manfaat atau menolak bahaya. Kecenderungan di sini bersifat ikhtiari, artinya kebebasan, bukan bersifat alami atau paksaan. Maksud lain dari cinta di sini adalah cinta dan senang jika saudaranya mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan, baik dalam hal-hal yang bersifat indrawi atau maknawi. Abu Zinad bin Siraj mengatakan, secara zahir hadis ini menuntut kesamaan, sedangkan pada realitasnya menuntut pengutamaan, karena setiap orang senang jika ia lebih dari yang lainnya. Maka apabila dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, berarti ia termasuk orang-orang yang utama. Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat, Imam Iyad juga mengatakan demikian. Namun pendapat ini masih berpeluang untuk dikritik, karena maksudnya adalah menekankan untuk bersikap tawadhu, bersikap rendah hati, sehingga dia tidak senang untuk melebihi orang lain, karena hal ini menuntut adanya persamaan. Sebagaimana firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula.
Sebagaimana firman Allah, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Semua ini tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan perbuatan dengki, iri, berlebihan, kecurangan, dan lainnya yang termasuk dalam perangai buruk. Inilah penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Artinya kita sebagai seorang muslim harus mencintai saudaranya sebagaimana kita mencintai dirinya. Harus menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana menginginkan untuk kebaikan dirinya. Harus menginginkan bahwa dia terhindar dari bahaya, bencana, kemadaratan sebagaimana dia menginginkan bahwa itu pun tidak menimpa kepada saudaranya. Rasa cinta terhadap saudaranya seolah-olah rasa cinta itu terhadap dirinya. Apa yang dirasakan saudaranya harus dirasakan oleh dirinya. Apa yang membuat dirinya rasa senang, maka ia akan menjadikan saudaranya memiliki perasaan yang sama. Begitupun apa yang oleh dirinya terasa menyakitkan, maka dia tidak menginginkan hal itu menimpa kepada saudaranya. Inilah bukti kecintaan, kesempurnaan iman seseorang, di mana ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.